Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Taysirul Khalaq fil Ilmi Al-Akhlaq, karangan dari Hafidz Hasan Al-Mas'udi. Rahmatullahi wa syara'atu wassalamu ala hadirin wa syuhada'i wa salihin wa al-fatiha wa al-mu'allim wa fil kitab wal ittiba wa ala khususan mu'allif hadzal kitab Hafidz Hasan Al-Mas'udi wa rasulihi wa ila ahli kitab wa walidina wa liman hajatina. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Taysirul Khalaq yang menjelaskan tentang ilmu-ilmu akhlak. Muqaddimah dari mu'allif atau penulis. Bisa kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ngawiti ngaji ingsun kelawan nyebut asmane Allah Ar-Rahmani dat kang welas asih dalam dunia lan akhirat kanggo wong mukmin lan wong kafir. Ar-Rahimi dat kang welas asih dalam akhirat bloko kanggo wong mukmin bloko. Muqaddimatun ay hadhihi muqaddimah utawi iki muqaddimah pembukaan. Alhamdulillah utawi sakabehane puji iku lillahi kagungan Gusti Allah Al-Karim kang mulia. Al-Khallaq kang dadiaken makhluk yang Maha menciptakan. Wassalatu utawi tambah rahmat ta'zim wassalamu lan serta keselamatan ala sayyidina ing atase Gusti kita Muhammadin rupane Kanjeng Nabi Muhammad al-mab'uthi kang den utus li tatmimi makarimal akhlak kanggo nyampurnaaken pira-pira budi pekerti. Wa ala alihi lan mugi tetep ing atase keluargane Kanjeng Nabi wa ashabi lan pira-pira sahabat Kanjeng Nabi majaro ing dalam selagine lumaku apa qalam takhis qalam kalam atau pena kang nulisaken kang ulangi ya. Majaro ing dalam selagine lumaku apa qalam takhis pena kang bersihaken wal bayanan kang jelasaken ala sufhatil awraq ing atase pira-pira lembaran kertas. Amma ba'd ing dalam sawise madzakara yaiku basmalah, hamdalah lan sholawat. Fahada utawi iki kitab iku mukhtasarun. Kitab kang den ringkes fi ilmi akhlak ing dalam ilmu akhlak. Ad-dini kang bangsa agama. Wadaqtu nganggit sapa ingsun hu ing hada atau mukhtasar at-tullab kanggo pira-pira wong kang golek ilmu atau kanggo pira-pira ilmu murid asanatil ula ing dalam tahun pertama al-azhari kang bangsa al-azhar. Masama itu ulan ngarani sapa ingsun hu ing mukhtasar Taysirul Khalaq ing aran Taysirul Khalaq fil ilmi al-akhlaq. Aku tu mengucap sapa ingsun wabillahi iku tetep kelawan Allah al-ismatu nyuwun kebagusan sapa ingsun. Wa biyadihi lan iku kelawan kekuasaan Allah itu mau menikmati nyuwun sampurnane kenikmatan. Ilmu akhlak utawi ilmu akhlak iku ibaratun tetembungan satu ibaratan qawaidi saking pira-pira dasar yang ora bukan den nuruhi pihak kelawan qawaid apa silahul qulub baguse ati. Silahul qalbi baguse ati wasail hawasilan sekirine pira-pira panca indra. Wa mawdu'uhu lan den selahaken apa ilmu. Wa mawdu'uhu lan den seli sapa apa lan den sele wa mawdu'uhu lan den selakene ilmu al-akhlak budi pekerti min haitsu tahalli saking arah-arah nganggo pepaes bimahasiniha kelawan bagusi akhlak wa takhallilan
ngadoi atau nyepiaken. Ngadoi an qabaiha saking ala-alane akhlak. Atamratuhu utawi buahe ilmu akhlak iku sholahul qalbi bagus hati wa sairil hawasi lan sekarine piro-piro panca indra. Fid dunya ing dalam dunia wa fauzulan bejo beruntung bi a'lal maratibi kelawan luhur piro-piro pangkat fil akhir ing dalam akhir. Nah, sonib menciptakan kitab ini dengan menuliskan basmalah, hamdalah, kemudian sholawat, dan menjelaskan kitab ini. Bahwasanya kitab ini ditulis untuk murid-murid tahun pertama Al-Azhar, dinamai dengan Taisirul Khalaq fi ilmi al-akhlaq. Kemudian musannif berdoa kepada Allah agar mendapatkan kebaikan dan juga kesempurnaan nikmat. Musannif dalam pembukaannya menjelaskan bahwasanya ilmu akhlak itu suatu ibarat dari beberapa dasar. Nah, bisa dibilang bagian dari dasar. Yang mana dengannya kita akan mendapatkan kebagusan hati, tentramnya hati, dan juga bagusnya semua panca indera. Nah, ilmu akhlak ini tempatnya yaitu artinya tempatnya ini, ilmu akhlak ini nanti fungsinya kita bisa memilah bagaimana untuk membagusi, untuk menghiasi akhlak kita dengan mahasiniha, dengan akhlak-akhlak yang baik, watakhalli an qabaiha, dan kita menjauhi akhlak yang buruk. Karena akhlak juga ada dua, ada yang bagus, ada yang baik, ada akhlak mahmudah, ada akhlak madmumah. Wa tamratuhu, adapun buahnya dari ilmu akhlak itu ya tadi sholahul qalbi, damainya hati, bagusnya hati, wasairil hawas, dan juga semua panca indera. Fit dunya itu dalam dunia wa fauzu bi a'lal maratibi, dan buah dari ilmu akhlak yang lainnya yaitu adanya keberuntungan dengan tingginya pangkat di akhirat, tingginya derajat di akhirat. Al-mu'allif, orang yang mengarang kitabnya itu Syekh Hafid. Siapa tadi? Kita lihat, Syekh Hafid Hasan Al-Mas'udi. Pembahasan pertama, musannif atau mu'allif membahas tentang takwa. Apa itu takwa? Bismillahirrahmanirrahim. At-taqwa utawi kang aran takwa. Hiya takwa iku imtithalu awamirillah, manut pira-pira perintah Allah azza wa jalla maha luhur Allah, wajitinabu nawahihi lan ngadohi pira-pira larangane Allah, sirron kelawan samar, wa alaniyatan lan terang-terangan. Jadi yang namanya takwa itu mengikuti, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya, baik ketika kita keadaan sembunyi, sendirian, maupun di depan orang banyak. Fala tatimmu illa bitakhalli an kulli radhilatin. Nah, takwa ini tidaklah sempurna kecuali dengan meninggalkan kulli radhilatin, semua sifat-sifat yang jelek, semua sifat-sifat yang hina. Wa tahalli bi kulli fadilatin, dan menghiasi tingkah kita dengan segala sifat-sifat yang utama. Fahiya at-tariqul ladzi man salakahu ihtada wal 'urwatul wuthqa allati man istamsaka biha naja. Fahiya at-tariq, takwa itu merupakan sebuah jalan yang mana man salakahu, orang yang melakukannya, ihtada, maka akan mendapatkan petunjuk. Wal 'urwatul wuthqa, dan takwa juga merupakan tali yang kuat, allati man istamsaka biha naja, yang mana barang siapa orang yang berpegang teguh padanya, maka ia akan selamat. Nah, itu yang disebut dengan takwa. Wa asbabuha, sekarang sebab-sebabnya takwa. Musannif menuliskan bahwasanya sebab-sebabnya takwa itu katsiratun, banyak. Minha, diantaranya, yulahadzul insanu, yaitu hendaknya
manusia itu menyadari posisinya. Posisinya apa? Annahu abdun, sesungguhnya dia itu hanyalah hamba. Menyadari posisinya sebagai hamba, dalilun yang hina. Wa anna rabbahu qawiyyun aziz. Sedangkan Tuhannya itu adalah Tuhan zat yang maha kuat dan maha mulia. Wala yanbaghi lidalili ay ya'siyal aziz li'anna nasiyatuhu biyadihi. Jadi ketika seseorang menyadari bahwasanya dia itu hanya seorang hamba yang hina, sedangkan Tuhannya merupakan zat yang maha kuat dan maha mulia, maka tidaklah pantas untuk makhluk yang hina, hamba yang hina, untuk bermaksiat kepada zat yang maha mulia. Karena sesungguhnya kehidupannya li'anna nasyatahu, kehidupan dari insan sendiri itu biyadihi, ada dalam genggaman Al-Aziz, genggaman Tuhan, genggaman Allah. Waminha, diantaranya lagi sebab-sebabnya takwa, yaitu ayatadzakkaru ihsanallahi ilaih, yaitu dengan mengingat kebaikan-kebaikan Allah yang telah diberikan kepadanya, kepada kita manusia, fi jamil ahwal, dalam segala hal, dalam segala keadaan. Nah, bagaimana kita bernafas dengan gratis, bagaimana kita dapat melihat, bagaimana kita dapat berbicara, mendengar, dan lain sebagainya. Nah, mendengar dan melihat ini merupakan nikmat yang besar, karena dengan melihat, dengan bisa melihat, dengan bisa mendengar, dengan dua indera ini kita dapat berkembang dengan mengembangkan keterampilan-keterampilan yang lain, mengembangkan ilmu-ilmu yang lain. Waman kana kadzalik, barang siapa yang mengingat akan kebaikan-kebaikan Allah, nikmat-nikmat dari Allah, la yang bagi di sini tulisannya tujhada, tapi di kitab yang lain tujhada. Mungkin salah penulisan itu. Waman kana kadzalika, barang siapa yang melakukan itu, mengingat kebaikan-kebaikan Allah, yang bagi yang ayu jahada ni'matahu, maka tidaklah pantas ia untuk menghina nikmat-nikmat yang telah Allah berikan. Bayangkan saja bagaimana dengan kita bisa bernafas secara gratis. Kalau saja bernafas bayar sudah kelihatan banyak sekali. Wa minha, kemudian sebab yang lainnya, di antara sebab-sebab, banyak sebab takwa, di antaranya yaitu ayatadzakkarul maut, dengan mengingat mati. Li'anna man 'alima annahu sayamutu wa annahu laysa amamahu illa al-jannah wa an-nar, fa'atahu dzalika ila al-a'mali shalihah hasbal istita'ah. Nah, jadi orang yang mengingat akan mati, yang tahu bahwa dirinya itu segera akan meninggal. Nah, di sini saya mutusa, di situ menunjukkan waktu yang sangat dekat, bahwasanya dia akan segera meninggal, dan di depannya itu ketika dia telah meninggal bukanlah lain hanya ada surga dan neraka. Nah, kita nggak tahu akan masuk kemana. Nah, dengan perasaan seperti itu, maka akan membangkitkan semangat untuk melakukan perbuatan yang soleh hasbal istita'ah, sekuat mungkin. Jadi semaksimal mungkin, sekuat tenaga melakukan amal soleh. Kalau orang itu benar-benar menyadari dia akan mati dan di depannya hanya ada surga dan neraka. Sedangkan kalau melihat posisi kita, ya bisa dibilang kalau kita sombong ahli surga itu terlalu sombong kayaknya. Kalau bilang ahli neraka ya kayaknya nggak mau juga ya. Maka dari itu perasaan seperti itu akan membangkitkan semangat untuk melaksanakan amal soleh hasbal istita'ah, semaksimal mungkin. Wa minal amali shalihah musa'adatul muslimin wa nadharu ilaihi bi'ainil 'athfi war rahmah. Di antara amal soleh yaitu dengan membantu orang muslim, musa'adah, membantu atau membuat bahagia orang muslim. Wa nadharu ilaihim bi'ainil 'athfi war rahmah, memandang orang muslim dengan pandangan kasih sayang, dengan pandangan yang luas, kasih sayang.
khususan idza sabaqa minhum ihsanu ilaihi, apalagi mereka yang pernah berbuat baik kepada kita. Amma tamratuha, adapun buah dari takwa itu fasa'adat ini, bahagia di dua alam, yaitu di dunia dan di akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Amma fid dunia, adapun kebahagiaan di dunia yaitu fartifa'ul qadri, derajatnya terangkat, wajamalus syiti, wadzikri, julukan, dapat julukan yang baik di masyarakat, waqtisabul mawaddati minan nas, dan akan disukai oleh orang-orang sekitar. Karena sahibat takwa, karena sesungguhnya orang yang bertakwa yu'adzimuhu al-asagir, orang yang bertakwa itu, maka orang-orang yang kecil, orang-orang kecil, atau bisa dibilang anak-anak kecil itu akan mengagungkan orang yang bertakwa. Wa yahabul akabir, orang-orang yang besar. Nah, besar di sini bisa dibilang entah itu besar pangkatnya atau memang di orang yang lebih besar, itu akan segan terhadap orang yang bertakwa. Wa yarahu kullu aqilin annahu al-awla bil birri wal ihsan, dan orang-orang yang berakal, orang yang cerdas akan memandang orang yang bertakwa itu lebih utama karena kebaikan dan kepatuhannya kepada Tuhan. Karena bagusnya, karena kebaikannya orang yang bertakwa tadi. Jadi orang-orang yang cerdas akan memandang orang yang bertakwa itu lebih utama. Ini yang benar-benar bertakwa. Amal fil akhirah, adapun di akhirat ya sudah jelas, an-najah minan nar, selamat dari api neraka, wal fauzu bidukhulil jannah, beruntung, mendapat keberuntungan masuk surga. Wa kafal muttaqina syarrafan anallahu yaqulu fihim, orang-orang yang bertakwa itu akan dicukupi dengan kemuliaan. Allah yang sesungguhnya Allah sudah berfirman fihim, tentang mereka. Jadi orang-orang yang bertakwa sudah dijanjikan akan mendapatkan kemuliaan. Wallah, inna Allah ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan bersama orang-orang yang bertakwa itu orang-orang yang berbuat bagus. Nah, itu penjelasan singkat tentang takwa dari musannif berdasarkan kitab Taisirul Khalaq. Semoga bermanfaat. Dan untuk pembahasan selanjutnya itu adabul mu'allim, wallahu a'lam bishawab. Atas segala kekurangannya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.